Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Layinatul Ma'rifah, perwakilan dari kelompok 7. Maaf, ya teman-teman, ini terdapat kesalahan dalam penulisan, ini seharusnya kelompok 7. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Asuhan keperawatan pada anak dengan kelainan sistem neurologi, yaitu tetanus neonatorum. Baik, langsung saja saya mulai. Tetanus neonatorum ini disebabkan oleh spora Clostridium tetani. Bakteri ini bersifat anaerob, gram positif dan mempunyai spora. Adanya spora ini menyebabkan bakteri dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang di lingkungan bebas, seperti di tanah atau di udara. Tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus pada bayi yang baru lahir dengan tanda klinik yang khas, yaitu setelah 2 hari pertama bayi baru hidup, menangis dan menyusu secara normal, kemudian pada hari ketiga atau lebih timbul kekakuan seluruh tubuh dengan kesulitan membuka mulut dan menetek, disusul dengan kejang-kejang. Tetanus neonatorum merupakan tetanus yang terjadi pada bayi yang dapat disebabkan adanya infeksi melalui tali pusat yang tidak bersih. Untuk penyebabnya adalah hasil Clostridium tetani, bersifat anaerob, berbentuk spora selama di luar tubuh manusia dan dapat mengeluarkan toksin yang dapat menghancurkan sel darah merah, merusak leukosit dan merupakan tetanus pamin, yaitu toksin yang bersifat neurotropik yang dapat menyebabkan ketegangan dan spasme otot. Penyakit ini disebabkan oleh karena Clostridium tetani yang bersifat anaerob di mana kuman tersebut berkembang tanpa adanya oksigen. Tetanus pada bayi ini dapat disebabkan karena tindakan pemotongan tali pusat yang kurang steril. Untuk penyakit ini, masa inkubasinya adalah antara 5.014 hari. Untuk patofisiologinya, yaitu virus yang masuk dan berada dalam lingkungan anaerobit berubah menjadi bentuk vegetatif dan berkembang biak, sambil menghasilkan toksin dalam jaringan yang anaerobit ini. Terdapat penurunan potensial oksidasi reduksi jaringan dan turunnya tekanan oksigen jaringan akibat adanya push, nekrosis jaringan, garam kalsium yang dapat diionisasi. Secara intraaksonal, toksin disalurkan ke sel saraf yang memakan waktu sesuai dengan panjang aksonnya dan aktivitas serabutnya. Untuk manifestasi klinis, tanda dan gejalanya meliputi kejang sampai pada otot pernapasan, leher kaku, dan dinding abdomen keras. Kemudian mulutnya juga mencucu seperti mulut ikan, serta suhu tubuhnya juga dapat meningkat. Kemudian untuk yang komplikasinya ini di sini ada bronchopneumonia. Yang kedua ada asfiksia akibat obstruksi sekret pada saluran pernafasan dan ada juga sepsis neonatorum. Untuk pemeriksaan penunjangnya adalah yang pertama pemeriksaan laboratorium didapati leukositnya meninggi dan untuk pemeriksaan cairan otak biasanya adalah normal. Kemudian, untuk pemeriksaan elektromiogram ini dapat memperlihatkan adanya lepas muatan unit motorik secara terus-menerus. Selanjutnya, untuk penata laksanaan dan pengobatan tetanus neonatorum adalah yang pertama, netralisasi toksin yang masih ada di dalam darah sebelum kontak dengan sistem saraf dengan serum anti-tetanus, yaitu ATS terapeutik. Kemudian yang kedua adalah membersihkan luka tempat masuknya kuman untuk menghentikan produksi toksin. Yang ketiga, pemberian antibiotika penisilin atau tetrasiklin untuk membunuh kumannya. Dan yang keempat, pemberian nutrisi, cairan dan kalori sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, merawat penderita di tempat yang tenang dan tidak terlalu terang. Yang keenam, mengurangi serangan dengan memberikan obat pelemas otot dan sesedikit mungkin memanipulasi pada penderita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep asuhan keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian. Kita dapat mengkaji identitas anak, riwayat kesehatan sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, kemudian faktor psikososialnya, riwayat tumbuh kembangnya, riwayat imunisasinya, dan pola kebiasaan sehari-hari, serta pengkajian umumnya.
Selanjutnya, untuk yang pengkajian umum ini kita mengkaji kesadaran, tanda-tanda vital, kita juga mengkaji tinggi badan atau berat badan, kemudian kita juga mengkaji lingkar kepala dan lingkar dadanya. Untuk yang pengkajian fisiknya, kita dapat mengkaji bagian kepala, yaitu hygiene kepala dan ubun-ubunnya cekung. Kemudian yang bagian mata. Di sini ada palpebra, yaitu cekung, pupilnya, yaitu dilatasi pupil saat kejang, kemudian konjungtivanya anemis. Untuk yang skleranya ini, kita dapat mengkaji apakah ada ikterik atau tidak. Kemudian bagian hidung ini ada cyanosis dan epistaksis. Untuk yang mulutnya, membran mukosanya kering dan telinganya ini dikaji apakah ada infeksi atau tidak. Kemudian untuk yang bagian torak, kita dapat mengkaji kesimetrisan dada, pengembangan dada, dan adanya tarikan interkoste. Kemudian untuk yang benjolannya ini tidak ada dan nyeri tekannya juga tidak ada. Kita juga dapat mengkaji bunyi jantung dan auskultasi bunyi jantung, suara nafas tambahan, adanya wheezing atau rongki. Kemudian untuk yang bagian abdomennya ini kita dapat mengkaji kesimetrisan perut, adanya massa atau benjolan. Kemudian mengkaji adanya nyeri, benjolan, atau pembesaran lain dan limpa. Kemudian dikaji juga adanya timpani atau hipertimpani dan kaji bising usus, biasanya menurun. Selanjutnya kita mengkaji bagian sistem muskuloskeletalnya, yaitu dikaji adanya kekakuan. Biasanya kaku dengan epistotonus ekstremitas inferior dalam keadaan eksterna, lengan, dan tangannya juga mengepal dengan kuat. Untuk yang pemeriksaan penunjang ini, kita dapat mengkaji di darah, yaitu ada glukosa darah, BUN, elektrolit, dan kalium. Kemudian untuk skull ray, ini adalah mengidentifikasi adanya proses desak ruang dan adanya lesi. Untuk yang EEG ini adalah teknik untuk menekan aktivitas listrik otak melalui tengkorak yang utuh untuk mengetahui fokus aktivitas kejang. Hasil biasanya adalah normal. Selanjutnya adalah analisa data. Di sini data subjektifnya tidak ada. Kemudian untuk yang data objektifnya adalah RR-nya lebih dari 22 kali per menit. Kemudian frekuensi nafasnya irregular dan ada retraksi dada. Ada suara rongki, ada penumpukan sekret, rewel atau gelisah, dan ada cyanosis. Untuk yang etiologinya ini adalah tonus otot meningkat dan kontraksi ototnya juga meningkat. Terjadi spasme otot pada otot faring dan laring. Kemudian peningkatan sekret, yaitu ada suara tambahan rongki. Kemudian ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Di sini diagnosanya adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan penumpukan sekret. Kemudian yang kedua, untuk DS-nya tidak ada dan DO-nya ini suhu tubuh di atas normal, lebih dari 38 derajat Celcius. Ada kejang, ada takikardi, kurang dari 100 kali per menit, dan ada takipneu, yaitu kurang dari 24 kali per menit. Kemudian untuk etiologinya adalah reaksi antigen antibodi, pelepasan mediator inflamasi, kemudian beredar ke sistemik dan masuk SSP, dan terjadinya proses infeksi. Kemudian peningkatan suhu tubuh, yaitu hipertermi. Di sini diagnosanya adalah hipertermi. Baik, selanjutnya nomor 3 adalah DS-nya tidak ada dan DO-nya ini dia anemis, refleks menghisapnya lemah dan berat badannya menurun serta lemas. Untuk etiologinya, tonus otot meningkat, terjadinya spasme otot, kemudian kesulitan membuka mulut dan gangguan menelan, atau ketidakadekuatan refleks menghisap pada bayi. Nutrisi kurang dari kebutuhan. Diagnosanya adalah defisit nutrisi. Ya, ini adalah diagnosa keperawatan.
dari kelompok kami, yaitu ada bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas dan hipertermi berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi. Dan yang terakhir ini adalah defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan atau refleks menghisap tidak adekuat. Untuk rencana keperawatannya adalah untuk yang pertama, diagnosa nomor 1 yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan bersihan jalan nafas pada klien dapat meningkat. Dengan kriteria hasil, frekuensi nafas normal, produksi sputumnya menurun dan wheezingnya juga menurun. Kemudian manajemen jalan nafasnya ini, observasinya adalah monitor bunyi nafas tambahan, suara tambahan wheezing atau rongki. Kemudian monitor sputum. Dan terapeutiknya adalah posisikan semivolar atau volar. Berikan minum hangat dan berikan oksigen juga jika perlu. Kemudian untuk yang kolaborasinya ini adalah kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Selanjutnya, diagnosa yang kedua, hipertermi, yaitu tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pengaturan suhu tubuh pada klien dapat membaik. Dengan kriteria hasil, pasien tidak kejang, suhu tubuh membaik, takikardi menurun, dan kulit merahnya juga menurun. Manajemen hipertermi. Observasinya adalah monitor suhu tubuh. Identifikasi penyebab hipertermia. Terapeutiknya adalah longgarkan atau lepaskan pakaian. Kemudian ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis atau keringat berlebih pada pasien. Untuk edukasinya ini, anjurkan tirah baring pada pasien. Kemudian untuk yang defisit nutrisi, diagnosa yang ketiga, ini adalah tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi klien membaik. Dengan kriteria hasil, kekuatan menelan, meningkat atau menghisap 5, dan nafsu makan juga membaik. Untuk yang manajemen nutrisinya adalah observasinya identifikasi status nutrisi. Kemudian identifikasi juga perlunya penggunaan selang nasogastrik dan berikan makanan tinggi gizi. Untuk yang terapeutiknya ini adalah hentikan pemberian makan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Kemudian untuk kolaborasinya adalah pemberian obat. Selanjutnya ada implementasi, kemudian ada evaluasi keperawatan. Sekian, terima kasih untuk presentasi dari saya. Saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun presentasi dari saya ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.